Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Maharani, mahasiswi angkatan 2020 Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan mengerjakan soal yang berada pada buku pengantar akuntansi 1 adaptasi Indonesia edisi 4. Penerbitnya Salemba. Di sini saya akan tunjukkan gambarnya. Pada halaman 337. Pertama terjadi yaitu di tanggal 1, yaitu membayar sewa bulan Mei senilai 5 juta rupiah. Yaitu senilai 5 juta rupiah. Kas yang berkurang juga sama, sebesar 5 juta rupiah. Tanggal 3, membeli barang secara kredit dari Martin dengan syarat 2/10 N30 FOB titik pengiriman senilai 36 juta. Karena terdapat syarat 2/10, maka itu termasuk ke dalam diskon. Diskonnya sebesar 2%. Makanya 36 juta dikali 2% dikurangi nanti dengan 36 juta lagi. Hasil dari itu yaitu sebesar 35.280.000. Utang usahanya juga berkurang sama sebesar 352.800. Lalu masuk ke tanggal 4, membayar ongkos kirim untuk pembelian tanggal 3 Mei senilai 600.000 rupiah. Itu 600.000 rupiah. Lalu masuk di tanggal 6, menjual barang secara kredit kepada Hairudin dengan syarat 2/10 N/30 FOB titik pengirimannya senilai 68.500.000 rupiah. Beban pokok penjualannya sebesar 41 juta. Lalu kan di sini terdapat 2/10 ya syaratnya. Jadi setelah dihitung seperti ini, hasil hitungannya yaitu sebesar 67 juta, sisa 67 juta 130.000. Nah, penjualan di kredit juga sebesar itu. Nah, beban pokok penjualannya sebesar 41 juta. Lalu masuk di tanggal 7, menerima kas sebesar 22.300.000 rupiah dari Harun atas pelunasan piutang. Nah, jadi 22.300.000 rupiah piutang Harun itu berkurang sebesar itu. Nah, di tanggal 10 transaksinya itu terjadi yaitu menjual barang secara tunai seharga 54 juta, lalu beban pokoknya itu 32 juta. Jadi di sini 54 juta beban pokoknya penjualannya berkurang sebanyak 54 juta juga. Beban pokoknya lalu masuk di tanggal 13, membayar barang yang dibeli di tanggal 3 Mei. Barang yang di 3 Mei berarti ini 3 Mei. Tapi ini lagi. Nah, kasnya juga sama. Masuk di tanggal 15, membayar beban iklan untuk sisa setengah bulan Mei sebesar 11 juta. Kasnya beban iklan bertambah, kas berkurang. Nah, di tanggal 16, menerima kas dari penjualan tanggal 6 Mei. Di tanggal 6 Mei ambil saja yang sama. Lalu
Di tanggal 19 membayar barang secara tunai sebesar 18.700.000 rupiah. Jadi 18.700.000 rupiah. Nah, masih di tanggal 19 terdapat transaksi membayar Budiman sebesar 33.450.000 atas penjualan 33.450.000. Utang Budiman bertambah, kasnya berkurang. Di tanggal 20 membayar kepada Herudin 13.230.000 untuk barang yang diretur dari penjualan tanggal 6 Mei. Faktur barang yang diretur sebesar 13.500.000 rupiah dan beban pokok penjualannya diretur 8 juta. Karena perusahaan Panorama Hijau membayar barang yang rusak kepada Herudin sebesar ini 13.500.000 rupiah, tetapi di tanggal 6 Mei terdapat syarat pembayaran, yaitu mendapat 2% diskon. Makanya di sini dihitung seperti ini. Hasilnya yaitu 12.230.000. Kasnya berkurang, utang pengembalian dananya bertambah. Di debit, perkiraan barang yang diretur 8 juta. Sama. Nah, tanggal 20 lagi dapat perusahaan menjual barang secara kredit kepada Krisna dengan syarat 1/10 N/30 FOB, titik pengiriman senilai 110 juta, beban pokok penjualannya sebesar 10 juta. Makanya kan ada syarat ya lagi. Jadi seperti kayak sebelumnya, dihitung dulu, lalu hasilnya disimpan di sini. Hasilnya yaitu 180.900. Nah, beban pokok penjualannya tadi itu 70 juta ya. Tanggal 21 itu membayar biaya pengiriman untuk penjualan kepada Krisna tanggal 20 Mei sebesar 2.300.000 rupiah demi kenyamanan pelanggan. Dia membayar 2.300.000. Makanya piutang usahanya di debit, kasnya di kredit. Lalu di tanggal 20, masih di tanggal 21, yaitu menerima kas sebesar 42.900.000 rupiah dari Gito atas pelunasan piutang. Jadi 42.900.000 rupiah. Tanggal 21 membeli barang secara kredit dari Otto dengan syarat 1/10 N/30 FOB, tujuan senilai 88 juta. Jadi 88 jutanya mendapat diskon 1%, lalu dikurang 88 juta lagi, hasilnya menjadi sisa 87.120.000. Di tanggal 24 mengembalikan barang rusak yang telah dibeli tanggal 21 Mei senilai 5 juta dan menerima memo kredit dari penjual. Di tanggal 24 ini ada syarat pembayaran di tanggal 21 kan, sebesar 1%. Makanya di sini juga dikasih diskon 1%, jadi sisa 4.950.000. Tanggal 26
mengembalikan uang atas penjualan secara tunai sebesar Rp7.500.000 dan harga pokok penjualan barang yang diretur adalah Rp4.800.000. Rp7.500.000 lalu tanggal 28 lagi membayar gaji tenaga penjualan sebesar 56 juta dan gaji kantor sebesar 29 juta. Jadi beban gaji penjualannya 56 juta dan beban gaji kantornya 29 juta. Lalu tanggal 29 membeli perlengkapan toko sebesar 2.400.000. Menjual barang secara kredit kepada Tasya dengan syarat 2/10/30 FOB, pengiriman senilai 78.750.000, beban pokok penjualannya sebesar 47 juta. Nah, di sini masih dihitung seperti biasa dan sisanya tinggal 77.175.000 rupiah. Lalu 47 juta di sini 30 menerima kas dari penjualan tanggal 20 Mei ditambah ongkos kirim yang dibayarkan tanggal 21 Mei. Jadi kita akan ambil di tanggal 20 Mei kasnya Krisna tanggal baru ditambah ongkos kirim dari tanggal 21. Enggak. Lalu utang usaha lalu tanggal 31 membayar untuk pembelian tanggal 21 Mei dikurangi retur tanggal 24 Mei. Berarti ini dikurang tinggal 82.170. Nah, udah balance. Setelah itu kita akan masuk ke buku besar. Lalu di sini saya sudah memasukkan atau memposting ke dalam buku besar nilai-nilai di jurnal umum. Tinggal dihitung. Cara menghitungnya yaitu begini, debit ditambah, kalau di debit ya, debit tambah debit dikurang kredit. Lalu setelah itu tinggal diturunkan ke bawah dan dapatlah hasilnya segini. Begitu juga selanjutnya. Kita turun. Nah, yang tidak masuk ke dalam jurnal umum lalu ada di dalam buku besar cuman saldonya saja. Saldo yang dipakai itu berada di soal halaman 337 paling atas.
bisa dilihat di sini atau di sini. Ini merupakan saldo-saldo yang masuk ke dalam buku besar. Lanjut. Nah, kalau dia di kredit, maka kredit dikurang debit ditambah kredit. Masih sama caranya, tinggal dikasih turun, lalu saldonya ini juga sama, ini dikurang dengan ini, lalu ditambah dengan kredit. Nah, setelah itu masuk di jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu di nomor 4, yaitu pertama, persediaan per 31 Mei. Nah, persediaannya itu di dalam bentuk begini. Beban pokok penjualan debit, persediaan di kredit. B, asuransi yang terpakai selama tahun berjalan. Ini beban asuransinya di debit, asuransi dibayar limpahnya di kredit. Lalu sisa perlengkapan toko per 31 Mei. Nah, beban perlengkapan tokonya itu 9.800.000 rupiah. Perlengkapan tokonya sama, lalu disimpan di debit dan kredit. Setelah itu, penyusutan tahun berjalan. Ini beban penyusutannya di debit, akumulasi penyusutan peralatannya di kredit. Terus ini utang gajinya per 31 Mei. Di sini gaji penjualannya dan di sini beban gaji kantornya. Setelah itu penyesuaian untuk potongan dan returnya, penjualannya sebesar 60 juta, debit dan kredit untuk utang pengembalian dananya, retur penjualannya sebesar 35 juta. Dan harus balance antara debit dan kredit dalam jurnal penyesuaiannya. Setelah itu kita akan masuk ke neraca lajur 10 kolom. Nah, pertama itu yang dikerja neraca saldo sebelum disesuaikan. Nilainya itu diambil dari nilai-nilai di buku besar seperti AKAS. AKAS itu itu 84.500.000 rupiah. Nah, di sini juga 84.500.000 rupiah. Piutang itu di sini piutang 245.875.000 sama, dan seterusnya, begitu seterusnya hingga mencapai total. Hasilnya itu harus balance antara debit dan kreditnya. Karena kalau sampai ada yang tidak balance, berarti di dalam sini tuh ada kesalahan. Lalu masuk ke ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian itu di ini semuanya diposting ke sini, di sini. Lalu contoh seperti beban pokok penjualan terdapat 2. Jadi mereka harus di gini, beban pokok penjualan kan gini, karena beban pokok penjualan di kredit lebih besar dibanding yang di debit, maka kita simpan di kredit. Lalu caranya ini dikurang dengan debit sama dengan 21.050.
Setelah itu, setelah semuanya dikasih masuk, setelah diposting semua, hitung dan sama dengan ini, harus balance antara keduanya. Lalu kita masuk ke neraca saldo setelah disesuaikan. Gini caranya itu hapus dulu, saya hapus dulu. Lalu caranya itu pertama, debit di neraca saldo sebelum disesuaikan ditambah debit di jurnal penyesuaian dikurang kredit. Nah, lalu gampang kok, dikasih turun saja sampai menyesuaikan ini, sini, ini. Karena setelahnya itu dia masuk kredit, jadi beda penghitungan. Nah, di kreditnya itu cara menghitungnya hampir sama, yaitu kredit di jurnal di neraca sebelum disesuaikan, lalu dikurang debit, lalu ditambah kredit. Nah, bisa dikasih turun juga sampai sini, sebatas ini kan. Lalu masuk ke debit, ini ditambah debit, nah salah, ini ditambah debit dikurang kredit. Nah, setelah itu saya juga dikasih turun ini. Nah, sampai sini kita masuk di kredit lagi, satu kali dikurang debit ditambah kredit. Setelah itu masuk di debitnya, ditambah dikurang. Nah, setelah itu dia tinggal dikasih turun, tarik turun ya. Nah ini kan balance sama, jadi aman. Setelah itu masuk di laporan keuangan. Laporan keuangan itu terdapat pendapatan dan beban. Pendapatan ada penjualan, beban itu seperti ini beban-bebannya. Setelah itu penjualan itu nilainya didapat dari sini, penjualan dari neraca setelah disesuaikan. Penjualan kan, nah di freeze dulu ya, di freeze, tidak ini freeze, lalu gini sampai di neraca. Setelah itu di penjualan kan, penjualan, nah 5.316.000, nah sama semua. Lalu di jumlah, setelah itu masuk ke nilai beban-bebannya, sama di situ juga diambil, di sini di neraca saldo setelah disesuaikan kan, lalu enter, tinggal dikasih turun. Nah, setelah itu ini ditambah dengan ini, hasilnya 700, pendapatan dikurang beban, hasilnya 741.855.000. Setelah itu kita masuk ke dalam ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik terdapat modal, laba neto, dan prive. Modal itu diambil di neraca kan, neraca modal. Nah, labanya itu di sini, privenya sama di sini juga. Lalu hasilnya 1.292.192.155.000. Cara menghitungnya itu modal ditambah laba dikurang prive, hasilnya ini. Masuk ke sini,
Laporan arus kas. Ada aset dan liabilitas ekuitas. Aset terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Aset lancar, kas, piutang usaha, persediaan perkiraan yang barang diretur, asuransi bayar di muka, perlengkapan toko. Aset tetap itu yaitu peralatan toko, akumulasi penyusutan, liabilitas itu ini. Terus nilainya diambil dari sama seperti sebelumnya dari sini. Bisa kita kasih gini saja. Nah, setelah itu didapat ini 900 itu ini jumlah aset lancarnya didapat dari penjumlahan ini semua. Oke. Setelah itu masuk ke aset tetap, diambil dari sini. Aset tetap itu peralatan ya. Ini enggak bisa langsung dikasih ke bawah karena ininya mana tuh? Akumulasi penyusutan itu di kredit. Jadi dia harus diberi tanda kurang. Nah, enter lah. Sudah itu hasilnya dari pengurangannya ini didapat dari aset lancar ditambah aset tetap. Masuk ke liabilitas. Nah, aset jumlahnya aset dengan liabilitas ekuitas itu harus seimbang. Jadi kita ambil ini utang usaha ya. Utang usaha ini dikasih turun. Terus dikasih turunnya itu sampai sini saja, utang pengembalian dana, karena modal diambil dari sini. Nah, sama kan? Seimbang. Setelah itu kita masuk ke jurnal penutup. Jurnal penutup itu penjualan di kredit, ikhtisar laba rugi di kredit. Laporan sini ayat jurnal penyesuaian ya. Nah, di ayat jurnal penyesuaian itu tinggal dibalik, seperti kayak penjualan kan, penjualan itu di kredit ya awalnya. Nah, kita kasih ke debit, baru masukkan ke dalam akun ikhtisar laba ruginya kredit. Setelah itu ikhtisar laba ruginya beban-beban itu masuk di debit, karena beban-beban itu sebelumnya di beban-beban kan di debit ya. Nah, balik saja. Setelah itu ini modal juga sama, modal sebelumnya di debit jadi kredit. Setelah itu posting ke sini dan pastikan dia seimbang ya, seimbang. Nah, terakhir ini siapa ya, neraca saldo setelah penutupan. Caranya gampang, tinggal neraca saldo yang disesuaikan itu di copy, di Ctrl C, terus di Ctrl V lagi, sama kan? Sama. Sekian dari saya, Dian Maharani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.